Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amali Fitriani dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai meningkatkan efektivitas sekolah dalam perspektif mutu pendidikan. Yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu mengenai pengertian mutu dan efektivitas sekolah, fungsi untuk mencapai efektivitas sekolah, karakteristik dan indikator sekolah yang efektif, dan standar pendidikan nasional. Oke, pertama ada pengertian mutu dan efektivitas sekolah. Menurut Profesor H.M. Arifin, mutu merupakan proses budaya untuk meningkatkan kualitas dan martabat manusia sepanjang hayat yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, sedangkan mutu pendidikan itu sendiri adalah kemampuan sistem pendidikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor input seperti besarnya kelas, sekolah, guru, buku pelajaran, dan lain-lainnya agar menghasilkan output setinggi-tingginya. Lalu ada pengertian efektivitas sekolah menurut Taylor. Nah, menurut Taylor, efektivitas sekolah adalah sekolah yang bersumber dayanya diorganisasikan dan juga dimanfaatkan untuk menjamin semua siswa tanpa memandang jenis kelamin maupun status sosial ekonomi sehingga dapat mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah. Selanjutnya, fungsi untuk mencapai efektivitas sekolah. Efektivitas sekolah itu menunjukkan pada kemampuan sekolah dalam menjalankan fungsinya secara maksimal. Di sini ada 5 fungsi untuk mencapai efektivitas sekolah. Pertama ada fungsi ekonomis. Nah, fungsi ekonomis ini adalah memberikan bekal kepada siswa agar dapat melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat hidup sejahtera. Yang kedua ada fungsi sosial kemanusiaan, yaitu adalah untuk sebagai media bagi siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada fungsi politis, adalah sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mengacu pada kontribusi sekolah untuk mengembangkan politik pada level masyarakat yang berbeda. Yang keempat, fungsi budaya media untuk melakukan transmisi dan transformasi budaya untuk mengembangkan level sosial yang berbeda. Dan terakhir yang kelima, fungsi pendidikan sekolah itu sebagai wahana untuk proses pendewasaan dan pembentukan kepribadian siswa, serta kontribusi sekolah dalam mengembangkan dan pemeliharaan pendidikan pada level yang berbeda. Selanjutnya ada karakteristik dan indikator sekolah yang efektif. Karakteristik dan indikator sekolah yang efektif. Nah, tidak semua sekolah yang memiliki kelengkapan semua komponen sistem itu bisa dikatakan efektif. Nah, ini sangat tergantung pada tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada masing-masing komponen, terutama bermuara pada ketercapaian output sekolah yang lulusan yang bermutu, yaitu lulusan yang bermutu sebagai sentral tujuan dari pendidikan. Nah, komponen-komponen pendukung, pelaksana, dan penentu keberhasilan lulusan itu juga perlu mendapat perhatian dan kepuasan. Akan tetapi hasil akhir dari sistem pendidikan itu adalah ditujukan pada lulusan-lulusan yang menampakkan kompetensi yang dipersyaratkan, yaitu adalah lulusan yang sesuai dengan kriteria sekolah efektif. Namun demikian, kebermuatan pada komponen pendukung, pelaksana, dan penentu keberhasilan lulusan itu menjadi indikator yang turut menentukan keberhasilan pendidikan. Maka dari itu, yang menjadi penentu keberhasilan lulusan itu seperti komponen pendukung, pelaksana, dan penentu, contohnya guru,
sarana dan prasarana dan yang lainnya itu menjadi indikator yang turut menentukan keberhasilan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik atau ciri penting bagi sekolah yang efektif menurut Sakni yang dikutip oleh Suyanto, yaitu pertama, adanya visi dan misi yang dipahami bersama oleh komunitas sekolah, yang dari sini dapat dirinci lagi menjadi adanya sistem nilai dan keyakinan yang saling dimengerti oleh komunitas sekolah, lalu adanya tujuan sekolah yang jelas, dan adanya kepemimpinan instruksional. Yang kedua adalah iklim belajar yang kondusif di sekolah, yang juga meliputi adanya keterlibatan dan tanggung jawab siswa, lingkungan fisik yang mendukung, perilaku siswa yang positif, dan juga adanya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, ada penekanan pada proses belajar yang terdiri dari pertama memusatkan diri pada kurikulum dan juga instruksional, dan juga ada pengembangan dan kolegialitas para guru, dan juga adanya harapan yang tinggi dari komunitas sekolah. Juga adanya pemantauan yang berulang-ulang terhadap kemajuan belajar. Next. Nah, di sini ada standar pendidikan nasional. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005, terdapat 8 standar pendidikan nasional yang digarap oleh BSNP. Ya, BSNP. Nah, standar pendidikan nasional ini harus dilakukan sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, standar-standar ini yaitu pertama ada standar isi. Standar isi ini merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan pendidikan tertentu. Nah, standar isi ini memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, bahan belajar, kurikulum tingkat satuan, pendidikan, dan kalender akademik. Lalu yang kedua ada standar proses. Standar proses ini meliputi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ketiga ada standar kompetensi lulusan, yaitu standar ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang keempat ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, standar ini merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan juga tenaga kependidikan lainnya. Yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Standar ini merupakan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, tempat olahraga, tempat ibadah, dan hal yang lainnya. Dalam standar ini juga termasuk pula penggunaan teknologi informasi. Yang keenam ada standar pengelolaan. Standar ini juga meliputi perencanaan pendidikan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan pada tingkat nasional. Tujuan dari standar pengelolaan ini telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh ada standar pembiayaan. Standar ini merupakan standar nasional yang berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan selama 1 tahun. Lalu terakhir, kedelapan ada standar penilaian pendidikan. Standar ini merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian yang dimaksud di sini adalah penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, sedangkan bagi pendidikan tinggi, penilaian tersebut hanya meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan dan tidak ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.